Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian pertama. Tak bosan-bosan Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Scene dibuka dengan menampilkan sosok Sylvie yang tiba-tiba jatuh dari atas langit. Dia kebingungan dan melepaskan sihir air hingga membuat rambut hijaunya berubah menjadi putih. Sementara itu seorang putri kerajaan yang bernama Ariel Anemoi tengah menikmati kue di taman kerajaan Asura. Dia ditemani oleh dua orang pengawalnya, yaitu Luke dan Derek. Di sini diketahui bahwa Ariel adalah salah satu kandidat yang akan menjadi penguasa di kerajaan Asura. Walau sebenarnya dia tidak begitu berambisi untuk menduduki jabatan tersebut. Tanpa diduga, tiba-tiba saja muncul monster babi besar yang sedang mengamuk. Serangan brutal si babi membuat Luke tersungkur parah. Derek pun pasang badan untuk melindungi Ariel. Dia yakin bahwa nantinya putri Ariel akan menjadi penguasa Asura. Dia lantas menitipkan Ariel pada Luke yang nampak masih kewalahan. Derek pun akhirnya tewas diterjang si babi. Ketika monster tersebut hendak menyerang Ariel, tanpa diduga Sylvie yang jatuh langsung melepaskan sihirnya tepat di kepala si babi. Alhasil babi itu pun langsung tewas di tempat. Ariel dan Luke nampak kebingungan saat melihat sosok Sylvie yang pingsan di tengah taman. Beberapa saat kemudian, Ariel menemui Sylvie yang mulai sadar dari pingsannya. Ariel mendengar kabar bahwa wilayah Vitoa sudah rata dengan tanah. Dia lantas mengatakan bahwa desa Buena yang merupakan kampung halaman Sylvie telah musnah. Tentu saja Sylvie begitu terkejut mendengar kabar tersebut. Sebenarnya Sylvie akan dijatuhi hukuman karena memasuki istana tanpa izin. Namun Ariel meminta Sylvie mengenakan kacamata hitam dan menyamar sebagai pengawalnya. Selain itu, Ariel juga berjanji untuk membantu Sylvie mencari keluarganya yang hilang. Di hari berikutnya, Sylvie telah mengubah penampilannya sebagai pengawal. Dia juga memiliki nama baru yaitu Fitz dan juga bertugas bersama Luke untuk mendampingi putri Ariel. Ketiganya pun menghadiri jamuan makan siang di dalam istana. Ariel lantas bertemu dengan Grabel yang merupakan kakaknya. Namun Grabel selalu memberikan pertanyaan menyudutkan pada Ariel beserta Tuan Pilemon yang merupakan seorang bangsawan. Pun demikian, Ariel selalu berusaha tersenyum dan tidak terpancing perkataan Grabel. Kemunculan Fitz yang tiba-tiba membuat Grabel dan para bangsawan agak curiga. Untungnya Ariel langsung menyanyi dan membuat semua pandangan tertuju padanya hingga melupakan kehadiran Fitz. Pada esok siangnya, Pilemon telah mengumpulkan banyak komunitas untuk mendukung Ariel sebagai penguasa Asura selanjutnya dan mengalahkan Grabel. Lelaki tersebut meminta Ariel untuk optimis dan tidak memunculkan celah. Setelah kepergian Pilemon, Fitz menanyakan tentang kondisi teman dan keluarganya pada Ariel. Namun saat ini Ariel masih belum bisa membantu, karena semua warga Vitoa telah terhempas ke berbagai penjuru dunia. Ariel lantas meminta Fitz untuk menemaninya tidur malam nanti. Singkat cerita, malam itu Fitz mendatangi kamar Ariel. Ariel lantas mengungkapkan bahwa dia selalu bermimpi buruk tentang kejadian mengerikan di taman. Dia serasa tewas terbunuh oleh monster babi bersama Derek. Ariel memahami penderitaan Fitz dan dia ingin bergantung pada pengawal barunya tersebut supaya terhindar dari mimpi buruk. Mendengar pengakuan sang putri, Fitz pun akan berjuang menjadi pengawal terbaik bagi Ariel. Ketika Ariel terlelap, tanpa diduga Fitz yang masih terjaga menemukan seorang asasin yang hendak membunuh Ariel.
Untungnya dia bisa menghindari tikaman si asasin dan menghempaskan pembunuh tersebut dengan sihir anginnya. Keduanya pun bertarung dengan begitu sengit sampai akhirnya Fitz berhasil menghabisi si asasin hingga terlempar keluar kaca jendela. Fitz pun langsung pingsan setelah melepaskan mana dalam jumlah besar. Esok harinya Philemon mengungkapkan bahwa asasin semalam adalah pembunuh hebat yang dijuluki Gagak Mata Hitam. Banyak para bangsawan yang menjadi korban asasin tersebut. Dengan ini bisa dipastikan bahwa ada musuh Ariel di dalam istana kerajaan. Untuk menghindari pembunuhan di masa mendatang, Philemon pun menyarankan Ariel untuk keluar negeri dengan dalih belajar. Ariel pun terdiam, dan setelahnya dia menerima saran Philemon. Dia lantas membebas tugaskan Fitz sebagai pengawal dengan berbagai alasan. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa lagi membantu Fitz untuk mencari teman serta keluarganya. Namun Fitz langsung menolaknya. Atas kehendaknya sendiri, Fitz akan mengawal dan membantu kesulitan Ariel sekuat tenaganya. Ariel pun terharu, dan dia memastikan bahwa dialah yang akan menjadi penguasa kerajaan Asura. Setelah beberapa saat, Fitz, Ariel, dan Luke memulai pengembaraannya keluar dari kerajaan Asura. Oke, sekarang kita berpindah ke Rudeus, yang saat ini sedang menuju negeri utara dengan menumpangi kereta. Seorang wanita bernama Susan lantas menyapa Rudeus, dikarenakan pemuda tersebut berulang kali menghela nafasnya. Susan peduli pada Rudeus, karena wilayah yang mereka tuju sangatlah berbahaya. Namun sikap cuek dan tidak sopan Rudeus justru membuat rekan Susan yang bernama Sarah jadi kesal dan tidak terima. Rudeus lantas mengungkapkan alasannya pergi ke utara, di mana dia harus menemukan ibunya yang menjadi korban bencana teleportasi. Jawaban Rudeus membuat Susan dan Sarah terdiam. Keduanya seakan memahami alasan kegundahan hati Rudeus selama ini. Susan menginformasikan bahwa negeri di utara mayoritas miskin. Namun ada 3 negeri sihir yang lebih makmur dibanding negeri lainnya. 3 negeri itu adalah Kerajaan Ranoa, Kesultanan Neris, dan Kesultanan Baseran. Negeri tersebut saling bekerja sama untuk memajukan ilmu sihir. Kereta pun akhirnya tiba di salah satu negeri makmur tersebut. Karena udara cukup dingin, Rudeus langsung pergi ke hotel dan menyewa sebuah kamar untuk sebulan. Di dalam kamar, Rudeus masih kepikiran Eris dengan terus menggenggam rambutnya. Namun dia kembali fokus dan mengingat tujuan utamanya mencari Zenith. Dia pun menuju guild petualang dan bermaksud membubarkan party sebelumnya. Semua orang nampak kasihan pada Rudeus, dan mereka mengira semua member party Rudeus telah tewas. Rudeus pun memilih sebuah misi sulit yang tidak mungkin bisa dilakukannya sendirian. Walau diwarnai sedikit perdebatan, untungnya Susan muncul dan menawarkan kerjasama untuk menyelesaikan misi tersebut bersama partinya. Rudeus pun menerima tawaran Susan, dan semuanya diminta berkumpul di gerbang utara besok. Pada esok paginya, semua member telah berkumpul dan siap menjalankan misi. Di dalam perjalanan, Susan mengungkapkan bahwa dirinya adalah wakil ketua party Counter Hero. Yang jadi ketua party adalah Timothy. Selain itu ada Mimir, Patrice, dan tentu saja si Sarah. Sarah kelihatan masih kesal pada Rudeus. Sejujurnya dia tidak menerima Rudeus, dan dia hanya menghormati keputusan Susan. Dia lantas mengingatkan Rudeus agar tidak menjadi beban di partinya. Rudeus pun hanya bisa patuh dan terdiam menerima cecaran Sarah. Perdebatan antara Rudeus dan Sarah nampaknya masih terus berlanjut hingga malam. Dalam rapat strategi penyelesaian misi, Sarah tidak menerima ide Rudeus untuk bertarung di garda depan. Gadis ini tidak mempercayai Rudeus, dan dia meminta Rudeus untuk menuruti saja kemauan partinya. Susan pun berusaha mendinginkan keadaan, dan meminta Sarah untuk tidak memperburuk suasana. Di pagi selanjutnya, semua member telah siap untuk menuntaskan misi. Dari kejauhan, Timothy mulai merapal mantra dan meledakkan sekumpulan Lester Grizzly yang masih tertidur. Serangan api Timothy nampaknya sudah cukup untuk mengalahkan para monster tanpa perlu melakukan serangan jarak dekat. Tanpa disangka, mereka disatroni oleh banyak sekali Lester Grizzly yang tubuhnya diselimuti lumpur. Rudeus pun jadi bingung dan tidak bisa berbuat banyak. Kehilangan keluarga dan orang yang dicintai membuatnya begitu pasrah menerima nasib. Untungnya saat itu Susan menyelamatkannya
dan semua member party berusaha bertahan semaksimal mungkin dari serbuan Lester Grizzly. Semua orang saling membantu untuk bertahan dan bertempur. Hanya Rudeus sendiri sajalah yang masih diam mematung. Dia bingung, mengapa tidak ada satupun member yang melarikan diri. Memikirkan hal tersebut membuat hati Rudeus bergejolak dan nafasnya begitu berat. Dia pun menyadari tentang alasan mengapa semua orang terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Ketika semua orang telah mencapai batasnya, Rudeus pun langsung maju untuk menghadapi Lester Grizzly. Dia pun mengayunkan tongkatnya dan menghempaskan bola api super besar pada sekumpulan monster beruang salju tersebut. Ledakan hebat pun tercipta hingga membuat seluruh Lester Grizzly tidak bernyawa. Semua member nampak sibuk mengambil kulit monster Lester Grizzly dan setelahnya membakar tubuh monster tersebut di dalam lubang yang cukup dalam. Susan berterima kasih pada Rudeus karena telah menyelamatkan semuanya. Sarah pun juga berterima kasih. Tanpa kehadiran Rudeus, mungkin saja Counter Ero hanya tinggal kenangan. Ketika Counter Ero kembali ke Guild Petualang, banyak party lain yang merendahkannya. Namun suasana langsung berubah riang ketika Timothy mentraktir makan dan minum semua orang. Rudeus pun nampak senang, dan dia mengingat sosok Roxy yang begitu baik hati. Dia memang kehilangan banyak hal, namun masih memiliki sesuatu yang tersisa. Jadi meskipun terpisah jauh dari teman dan keluarganya, namun dia merasa tidak sendirian. Dia pun membakar rambut Eris dan menyemangati dirinya sendiri untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan keduanya. Beberapa bulan kemudian, Rudeus terlihat lebih bersemangat dan kembali melangkahkan kakinya sebagai seorang petualang. Ketika Rudeus memasuki gedung Guild Petualang, dia bertemu dengan petualang kelas S yaitu Soldat Heckler. Soldat mengumumkan pada semua orang bahwa partinya yaitu Step Leader hendak mengambil misi perburuan Snowdrake di Gua Ilbron. Setelah Soldat berlalu, Rudeus pun mengambil misi sederhana agar para penduduk dan petualang lain mengingat namanya. Dia ingin menyebarkan namanya hingga ke pelosok negeri agar Zenith bisa mengenalinya. Usahanya pun membuahkan hasil, dan nama Rudeus Greyrat mulai menyebar dari mulut ke mulut, walau sebagai Doronuma atau Rawa. Sesaat kemudian, Sarah menemui Rudeus dan mengajaknya menjalankan misi bersama Counter Ero. Sebenarnya Rudeus ingin menolaknya, namun dia tidak enakan. Bergerak terus-terusan dengan Counter Ero hanya akan menurunkan pamornya, dan tentu saja tidak sejalan dengan tujuannya mencari Zenith. Namun pada akhirnya dia bergabung setelah diajak Susan dan yang lainnya. Singkat cerita, party Counter Ero tiba di reruntuhan Galgao. Sebenarnya reruntuhan ini adalah sebuah benteng besar yang dibangun pada era perang manusia melawan iblis pertama. Misi Counter Ero ini adalah mengumpulkan sisik Snowdrake yang jatuh dalam jumlah besar. Namun di luar dugaan, beberapa Snowdrake tiba-tiba muncul dan mengejar member Counter Ero. Rudeus pun mencoba menahan para monster dengan sihirnya, walau usahanya tidak begitu berguna. Namun dia cukup tenang ketika menyadari semua member berhasil melarikan diri. Ketika Rudeus siap bertarung habis-habisan, tanpa disangka Sarah dan yang lainnya kembali untuk membantunya. Semuanya saling berjuang untuk mengalahkan Snowdrake. Namun di tengah pertarungan, Counter Ero dikejutkan dengan kedatangan soldat dan member partinya, di mana mereka mampu membantai Snowdrake dengan begitu mudah. Timothy pun memerintahkan membernya untuk ikut membantu, dan akhirnya semua Snowdrake berhasil ditaklukkan. Tanpa bicara, soldat langsung meninju Timothy karena merasa misi partinya direbut Counter Ero. Tentu saja Susan tidak terima, karena Counter Ero memang tidak mengetahui tentang hal ini. Rudeus pun mengatakan pada Susan bahwa Step Leader memang mengambil misi perburuan Snowdrake di Gua Ilbron. Hal ini pun membuat Susan marah, karena Gua Ilbron jaraknya sehari lebih jauh dari reruntuhan Galgao. Untungnya Timothy segera menenangkan Susan. Dia juga menjelaskan pada soldat bahwa misi Counter Ero berbeda dengan Step Leader. Setelah mendengarkan alasan Timothy, soldat pun meminta maaf karena asal main pukul. Pun demikian, Snowdrake tetaplah buruan Step Leader. Oleh karena itulah, soldat hanya memberikan seekor Snowdrake pada Counter Ero. Sekembalinya ke kota, Counter Ero merayakan keberhasilan misi dengan ngopi di sebuah bar. Saat lagi asik-asiknya ngobrol,
Tiba-tiba saja soldat yang mabuk datang dan ikutan nimbrung. Dia pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Susan karena sebelumnya agak naik pitam. Dengan jujur, soldat mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai Timothy karena lelaki tersebut selalu diam dan gak pernah protes saat diajak baku hantam. Namun yang lebih parah, soldat sangat membenci Rudeus. Menurut soldat, senyuman Rudeus nampak palsu dan menjijikkan. Walau sekilas Rudeus kelihatan tersenyum, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Sambil marah-marah, soldat merasa bahwasanya Rudeus terlalu pesimistis dan mencoba lari dari sesuatu. Ternyata pemimpin step leader tersebut tidak suka cara Rudeus memperluas namanya sendiri tanpa menerima uang imbalan. Bagaimanapun juga, wajar jika semua orang butuh uang untuk bertahan hidup. Tentu saja ceceran soldat membuat Rudeus nampak begitu tertekan. Pada keesokan harinya, Rudeus mendapatkan informasi bahwa Sarah dan Mimir telah tewas. Menurut Timothy, Mimir memang meninggal, namun Sarah hanya terpisah saja. Sebenarnya dia ingin mencari Sarah, namun Susan menghentikannya karena di luar masih turun badai. Timothy sangat terpukul karena meninggalkan Sarah. Susan pun menenangkan Timothy karena keputusan Timothy adalah pilihan terbaik demi kebaikan bersama. Setelah mengetahui lokasi Sarah, Rudeus pun pamitan dan menyiapkan segala perlengkapannya untuk mencari gadis tersebut. Di luar gerbang kota, Rudeus menghentikan badai yang membatasi jarak pandangnya dengan sekali hentakan tongkat. Sesampainya di hutan Trier, Rudeus membunuh kawanan Snow Buffalo dengan begitu cepat. Dia pun begitu terpukul setelah menemukan jasad Mimir di sarang Snow Buffalo. Tanpa diduga, Rudeus diserang monster pohon, dan dia menemukan Sarah di dalam tubuh monster tersebut. Walaupun terus diserang, untungnya Rudeus bisa menyelamatkan Sarah dan berhasil kabur melalui danau. Setelah beberapa saat, Rudeus dan Sarah nampak berlindung di dalam gua. Rudeus pun bersiap-siap kembali ke kota setelah selesai menyembuhkan Sarah. Sarah pun mengucapkan terima kasih karena Rudeus begitu peduli dan menyelamatkannya. Setibanya di gerbang kota, Rudeus dan Sarah berpapasan dengan Susan, Timothy, dan Patrice. Susan dan yang lainnya bermaksud mencari Sarah setelah badai reda. Namun siapa sangka Rudeus telah menyelamatkan Sarah duluan. Walau sempat marah karena Rudeus bertindak gegabah, namun pada akhirnya Susan berterima kasih pada pemuda tersebut. Timothy juga berterima kasih. Dia lantas menangis dan tidak tahu lagi bagaimana cara membayar hutang budi atas kebaikan Rudeus. Namun menurut Rudeus, justru Counter Arrow yang menyelamatkannya dalam berbagai hal. Dia pun tersenyum dan meminta Timothy untuk tidak menganggap hal ini sebagai hutang budi. Setelah itu Rudeus kembali ke kamarnya. Perasaannya benar-benar lega. Dia pun bisa beristirahat dengan begitu nyenyak setelah sekian purnama. Semenjak Rudeus berhasil menyelamatkan Sarah, dia selalu menjalin hubungan baik dengan party Counter Arrow. Bahkan dalam beberapa misi, Rudeus mampu menyelamatkan member Counter Arrow yang terjebak dalam kondisi krisis. Nama Rudeus Shirawa pun semakin dikenal dan menyebar bahkan sampai ke desa-desa pinggiran. Selain itu, hubungannya dengan Sarah juga semakin dekat. Sarah nampak begitu antusias dan terbuka dalam menceritakan kisah latar belakang keluarganya pada Rudeus. Demikian juga dengan Rudeus, yang menceritakan tentang bakat ilmu sihirnya, walau dia berasal dari keluarga yang mahir dalam ilmu berpedang. Selain memanah, Sarah mengungkapkan bahwa dirinya juga menggunakan senjata tajam. Dia pun mengeluarkan belatinya, yang nampak mulai tumpul dan terkikis di hadapan Rudeus. Dengan penuh semangat, Sarah lantas meminta Rudeus untuk menemaninya pergi membeli belati baru. Namun dia sangat malu ketika semua teman-temannya menyadari bahwa wajahnya memerah. Pada esok siangnya, Rudeus dan Sarah bertemu di pusat kota. Keduanya nampak pergi bersama menuju toko pandai besi dengan perasaan riang. Bahkan masing-masing dari mereka membeli sepasang belati kembar di toko pandai besi tersebut. Kebersamaan keduanya masih berlanjut hingga malam menjelang. Namun setelah seharian bersama, Sarah menunjukkan rasa kecewanya pada Rudeus tentang keperkasaannya. Kenyataan ini pun membuat Rudeus meluapkan kekesalannya dengan banyak minum. Dia bahkan mengumpat bapak penjual minuman karena lambat menyiapkan pesanannya. Saat itulah soldat Heckler dan rekan-rekannya datang.
Dia pun menyapa Rudeus dengan nada yang begitu merendahkan. Tanpa banyak bicara, Rudeus langsung berdiri dan memukulnya dengan begitu keras. Walau awalnya tidak terima, namun soldat nampak hanya diam saja ketika Rudeus memukulinya hingga berdarah-darah. Soldat terus mendengarkan ocehan Rudeus, dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan Rudeus tentang dirinya memang ada benarnya. Tidak seperti soldat yang angkuh, Rudeus memiliki cara dan sikap tersendiri agar tidak dibenci ataupun dijauhi oleh orang lain. Sayangnya dia masih tidak memahami mengapa sikap baiknya tersebut justru membuat Eris pergi meninggalkannya. Walau begitu sakit hati, namun kini dia sudah tidak peduli lagi. Rudeus lantas menangis sesenggukan, dan dia meminta soldat untuk memukulinya balik. Bahkan soldat bebas tertawa dan mengejek Rudeus setelah memukulinya. Namun soldat masih terdiam. Dia pun meminta maaf pada Rudeus dan mengakui semua kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya, soldat pun mengajak Rudeus minum-minum lagi. Dia juga meminta Rudeus untuk meluapkan semua masalahnya agar beban Rudeus sedikit berkurang. Setelah mengetahui masalah Rudeus, soldat pun sedikit bersimpati pada pemuda tersebut. Soldat juga menyarankan Rudeus untuk tidak menahan diri dan ngomong apa adanya. Tanpa terasa pagi mulai menjelang. Soldat dan Rudeus masih nampak ketiduran hingga kedai hendak ditutup. Sambil berjalan pulang, soldat memberikan banyak wejangan dan perumpamaan pada Rudeus agar pemuda tersebut tidak terburu-buru ataupun sembrono dalam mengambil keputusan. Demikian juga dengan hubungan Rudeus dan Sarah, di mana setelah mendengarkan cerita Rudeus, soldat agak yakin bahwa Sarah tertarik pada Rudeus. Soldat pun memberikan saran pada Rudeus untuk menemui Sarah sekali lagi dan bicara dari hati ke hati. Walau Rudeus menerima saran soldat, namun cara bicaranya mulai ngawur. Dia lantas berkata bahwa dirinya enggan dengan gadis bocah seperti Sarah. Dia juga membandingkan Sarah dengan wanita lain yang tidak sepadan. Menurut Rudeus, kegiatan belanja dan makan-makan dengan Sarah kemarin adalah hal terbodoh yang pernah dilakukannya. Namun soldat nampak begitu kaget dengan apa yang dilihatnya. Dengan penuh ketegangan, dia berusaha meminta Rudeus untuk menghentikan omongan ngawurnya. Sayangnya omongan Rudeus sudah tidak bisa direm. Ketika soldat benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Rudeus, saat itu juga Rudeus baru sadar bahwa Sarah ternyata ada di belakangnya bersama Susan. Sarah begitu kaget dan menahan amarah setelah mendengar semua omongan buruk Rudeus tentangnya. Dia pun menampar muka Rudeus dengan begitu keras. Sambil menitikkan air mata, Sarah meminta Rudeus untuk tidak menunjukkan wajahnya lagi di depannya. Dia pun pergi menjauh setelah membanting belati kembarnya yang dibeli bersama Rudeus kemarin. Rudeus pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia lantas mengambil belati Sarah dan berusaha membunuh dirinya sendiri. Tentu saja soldat langsung bergerak untuk menghentikannya. Rudeus nampak semakin terpuruk dan merasa tidak memiliki harapan lagi. Soldat pun menawarkan pada Rudeus untuk sementara ikut ke dalam partinya. Soldat mengetahui tentang adanya labirin besar yang ditemukan di jalan menuju Kesultanan Neris. Step leader pun mulai hari ini akan menuju lokasi tersebut. Rudeus pun tidak habis pikir mengapa soldat membantunya sampai seperti ini. Sebelumnya soldat memang membenci Rudeus, namun setelah mengetahui latar belakang Rudeus, dia jadi tidak memiliki alasan lagi untuk membencinya. Sedetik kemudian Rudeus bangkit dan dia meminta soldat untuk membawanya serta ke dalam partinya. Pada suatu ketika, parti step leader tengah menjalankan misi perburuan naga merah. Dalam perburuan tersebut, mereka malah diserang oleh sekumpulan beruang Luster Grizzly. Tapi step leader adalah parti yang kuat, dan mereka pun berhasil menumbangkan para Luster Grizzly dalam waktu yang relatif singkat. Tanpa diduga saat itu muncul naga merah yang menyambar dari atas langit. Di sini diketahui bahwa para Luster Grizzly kabur dari kejaran naga merah ini. Si naga mengamuk dan menghempaskan beberapa orang dengan sangat kuat. Soldat pun memerintahkan membernya untuk segera mundur dan mengatur strategi. Setelah menciptakan tabir asap untuk membantu pelarian para member, Rudeus langsung menyerang naga merah sendirian dengan panah batu. Si naga pun tidak berkutik, dan akhirnya dia harus kehilangan nyawa setelah Rudeus menghantamnya dengan batu yang sangat besar. Sekembalinya di kota,
Soldat dan rekan-rekan step leader memuji kehebatan Rudeus. Sebenarnya mereka tahu tentang kekuatan Rudeus, hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Rudeus sangatlah kuat. Soldat pun menawarkan Rudeus untuk bergabung secara resmi dengan step leader. Sayangnya Rudeus menolaknya, dikarenakan dia harus pergi ke negara lain untuk mencari ibunya. Beberapa hari kemudian, Rudeus bertemu dengan wanita elf di sebuah rumah makan. Wanita cantik yang bernama Elinalize tersebut ternyata adalah mantan anggota parti ayah Rudeus. Selain itu, Elinalize juga merupakan temannya Roxy. Elinalize sengaja mencari Rudeus hanya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Zenith telah ditemukan. Ibunya Rudeus tersebut berada di dekat benua Begarit, tepatnya di kota Labirin Raba. Jika ke sana jalan kaki, bisa-bisa Rudeus membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Rudeus pun memutuskan untuk tinggal lebih lama, apalagi saat ini mulai memasuki musim dingin. Seiring berjalannya waktu, Rudeus mengetahui bahwa Elinalize adalah wanita yang haus akan kasih sayang. Dia sering membawa pria ke kamarnya, dan bahkan si soldat juga tertangkap basah bersama Elinalize. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, Rudeus pun mengingatkan Elinalize agar bisa membereskan masalahnya sendiri. Pada suatu ketika, Elinalize memberikan sepucuk surat yang ditujukan pada Rudeus. Ternyata surat tersebut dari Akademi Sihir Ranoa. Nampaknya nama Rudeus Sirawa mendadak ramai diperbincangkan di kerajaan Ranoa. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Akademi Sihir Ranoa mengetahui bahwa Rudeus adalah murid penyihir air tingkat raja yaitu Roxy. Pihak sekolah pun memberikan penawaran pada Rudeus untuk menjadi siswa khusus di Akademi Sihir Ranoa. Status siswa khusus tersebut bisa membuat Rudeus dibebaskan dari biaya sekolah ataupun menghadiri kelas. Dia juga diberikan akses penuh ke perpustakaan serta fasilitas akademi lainnya untuk mendukung penelitian. Rudeus pun cukup senang karena usahanya selama 2 tahun ini mulai diakui. Selain itu dia juga tertarik ke akademi karena dia mengalami kebuntuan dalam ilmu sihirnya. Untuk lebih menguatkan alasannya, dia lantas menemui Conrad yang merupakan alumnus Akademi Sihir Ranoa. Setelah berdiskusi panjang lebar, Rudeus menyimpulkan bahwa undangan Akademi Sihir Ranoa bukanlah penipuan. Conrad pun menyarankan agar Rudeus mencoba dulu tawaran akademi karena mumpung ada tawaran. Namun Rudeus masih pikir-pikir dulu, karena prioritasnya saat ini adalah menemukan anggota keluarganya. Tanpa disangka, Rudeus kembali bermimpi bertemu Dewa Manusia setelah 2 tahun lamanya. Sang dewa lantas menyarankan agar Rudeus bisa lebih mempertajam kemampuannya lagi. Jika Rudeus memaksakan diri untuk pergi menuju benua Begarit, dia pasti akan menyesalinya. Sang dewa pun meminta Rudeus untuk mendaftar di Akademi Sihir Ranoa serta menyelidiki insiden teleportasi di wilayah Vitoa. Jika Rudeus mau melakukannya, maka dia akan mendapatkan keperkasaan diri sebagai seorang lelaki yang sebenarnya. Pada keesokan harinya, Rudeus dan Elinalize berpamitan pergi pada semua member step leader. Saat itu soldat nampak tidak senang, namun Rudeus berusaha bersikap baik karena soldat telah menjaga dan membantunya selama beberapa tahun ini. Rudeus pun merasa bahwa dia tidak akan bisa membalas semua kebaikan soldat padanya. Pun demikian, soldat juga berterima kasih pada Rudeus karena selama ini dia hanya memanfaatkan kekuatan Rudeus untuk menghasilkan banyak uang. Jika suatu saat bertemu kembali, soldat ingin mengajak Rudeus untuk ngopi dan minum-minum lagi di kedai. Dengan senyuman lebar, Rudeus mantap melangkahkan kakinya menuju kerajaan Ranoa. Setelah perjalanan beberapa hari, Rudeus dan Elinalize akhirnya tiba di kerajaan Ranoa. Tanpa membuang waktu, Rudeus langsung mendatangi Akademi Sihir Ranoa diikuti dengan Elinalize. Mereka pun berjumpa dengan Pak Genius, salah satu guru di akademi tersebut. Pak Genius tidak menyangka Rudeus bakal datang secepat ini. Rudeus pun mengungkapkan bahwa dia ingin banyak belajar serta melakukan beberapa penelitian penting. Nampaknya Akademi Sihir Ranoa merupakan tempat yang cocok bagi Rudeus untuk mewujudkan keinginannya. Pak Genius pun senang mendengar pernyataan Rudeus, dan beliau meminta Rudeus untuk mengikuti salah satu ujian. Ternyata Rudeus harus berhadapan dengan Fitz
di mana keduanya adalah orang yang mampu mengeluarkan sihir tanpa merapal. Nampaknya si Rudeus tidak sadar bahwa Fitz sebenarnya adalah Sylphie. Begitu juga dengan Sylphie yang masih merahasiakan identitasnya dan menyamar sebagai Fitz yang bertugas sebagai pengawal Putri Ariel. Setelah saling berkenalan satu sama lain, Rudeus dan Fitz langsung melakukan latih tanding ilmu sihir tanpa rapalan. Rudeus harus memenangkan pertarungan ini karena dia berpikir jika sampai kalah, maka dia harus membayar biaya sekolah. Jelas saja Rudeus berhasil mengalahkan Fitz dengan sangat cepat dengan Disturb Magic-nya. Namun dia bersikap rendah hati dan mengatakan pada semuanya bahwa Fitz hanya mengalah saja darinya. Rudeus pun kini tinggal di asrama Akademi Sihir. Dia juga mendapatkan penjelasan tentang siswa istimewa, di mana siswa itu dibebaskan dari biaya sekolah dan boleh meninggalkan beberapa mata pelajaran. Namun di luar wilayah akademi, siswa istimewa harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nampaknya Elina Lise juga masuk sebagai siswa istimewa di Akademi Ranoa. Di pagi hari ini, semua siswa baru akan mendengarkan sambutan dari Ketua OSIS Akademi. Ternyata yang jadi Ketua OSIS adalah Putri Ariel yang didampingi oleh Fitz dan Luke. Dalam pidatonya, Ariel menyambut semua siswa baru dari berbagai ras. Walau berbeda ras, para siswa tidak boleh merendahkan satu sama lain. Semua siswa diharapkan mengikuti aturan yang ada, karena ketertiban adalah kunci utama dari Akademi Ranoa. Walau terdengar cukup standar, namun Rudeus menyadari bahwa Putri Ariel memiliki karisma tersendiri. Sesaat kemudian, Rudeus mendatangi kelasnya, dan dia menemui beberapa teman baru dalam kegiatan belajarnya di akademi ini. Tanpa diduga Rudeus bertemu Zanoba. Zanoba pun begitu senang bisa bertemu kembali dengan Rudeus, guru action figure kesayangannya. Rudeus lantas berkenalan dengan para seniornya. Mereka adalah Linnea Dedoldia, Pursena Aldoldia, dan Cliff Grimoire. Linnea dan Pursena nampak cuek, sementara Cliff mengakui dirinya sebagai penyihir jenius. Cliff berkata, walau masih siswa tahun kedua, namun dia telah menguasai semua sihir serangan serta sihir penyembuh tingkat lanjut. Zanoba menyampaikan bahwa ada satu siswa yang tidak masuk hari ini, yaitu si Silent. Dia adalah siswa istimewa seperti Rudeus yang tidak mengikuti pelajaran dalam kelas sebulan sekali. Setelah menyapa teman barunya, Rudeus berkeliling akademi untuk melihat berbagai kegiatan para siswa. Dia juga mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku tentang bencana teleportasi di Vitoa. Tanpa sengaja si Rudeus malah bertemu dengan Fitz. Dia pun meminta maaf karena telah mempermalukan Fitz tempo hari. Dengan tersenyum, Fitz pun menanyakan apa yang sedang Rudeus kerjakan. Dan setelah mengetahui bahwa Rudeus sedang meneliti tentang bencana teleportasi, dia pun menyarankan agar Rudeus membaca jurnal investigasi teleportasi labirin karya Animus. Rudeus pun menilai bahwa Fitz adalah sosok yang baik hati dan bukan pendendam. Ketika makan siang bersama Zanoba, Rudeus tiba-tiba didatangi Luke. Disinilah Rudeus mengetahui bahwa Luke berasal dari keluarga Greyrat dengan nama lengkap Luke Notos Greyrat. Notos sendiri adalah nama asli keluarga Paul, dan ini berarti bahwa Luke adalah sepupunya Rudeus. Zanoba pun banyak menjelaskan pada Rudeus tentang latar belakang Luke yang merupakan bangsawan kelas atas dari kerajaan Asura. Selesai makan siang, Rudeus pun kembali ke perpustakaan untuk membaca buku hingga larut petang. Saat kembali ke kamar, dia menangkap celana dalam wanita begitu saja. Tanpa diduga dia dikeroyok dan dituduh sebagai maling cabul. Disinilah diketahui bahwa celana dalam tersebut adalah milik Putri Ariel. Seorang wanita gorila yang bernama Goliade pun langsung menyudutkannya. Rudeus sendiri tidak bisa mengelak karena di tangannya ada bukti kuat yang menjatuhkannya. Goliade pun menangkap Rudeus dan akan membuatnya menyesal sampai tidak mencuri lagi. Untungnya saat itu Fitz datang dan menghentikan Goliade. Fitz meminta maaf karena dia telah menjatuhkan celana dalam tersebut saat hendak mencucinya. Pun demikian, Goliade tidak bisa membenarkan hal tersebut karena sesuai aturan akademi, hanya cewek saja yang boleh melewati jalan ini setelah matahari terbenam. Namun Fitz terus membela Rudeus dengan berbagai alasan yang masuk akal.
Sayangnya si Goliade terus ngotot bahwa peraturan harus ditegakkan. Sadar usahanya tidak membuahkan hasil, Fitz pun mengeluarkan tongkat sihirnya dan memaksa Goliade untuk melepaskan Rudeus. Goliade pun akhirnya mau menurut dan melepaskan Rudeus. Setelah menyembuhkan luka Rudeus, Fitz meminta maaf atas kejadian barusan. Rudeus pun berterima kasih pada Fitz. Jika saja Fitz tidak ada, Rudeus tidak mengetahui nasib buruk apa yang akan menimpanya. Beberapa hari kemudian, Fitz menemui Rudeus di perpustakaan. Ternyata Fitz juga tertarik untuk menyelidiki insiden teleportasi karena ada kenalannya yang menghilang dalam bencana itu. Oleh karena itulah, Fitz menawarkan diri untuk membantu Rudeus dalam menyelidiki insiden teleportasi. Tentu saja Rudeus senang dibantu oleh Fitz. Namun ketika Rudeus bersalaman dan melihat senyuman Fitz, tiba-tiba mukanya langsung memerah. Pikiran Rudeus pun berkelana, walau Fitz terus mengajaknya ngobrol. Dia tidak habis pikir, apakah dirinya tertarik dengan seorang pria. Dia pun menepiskan pikiran tersebut dan menganggap dirinya sedang kalut. Namun parahnya, Rudeus kembali dibuat berdebar-debar kencang setelah melihat senyuman Fitz di luar perpustakaan. Rudeus pun kebingungan, padahal dia adalah lelaki yang normal. Dia menilai bahwa Fitz adalah lelaki yang sangat misterius. Dia pun masih tidak memahami mengapa Fitz mau membantunya menyelidiki bencana teleportasi. Pada malam harinya, Zanoba memohon pada Rudeus untuk membimbingnya membuat action figure. Dia menagih janji Rudeus, namun si Rudeus hanya bisa memintanya untuk menunggu. Rudeus pun akhirnya mewariskan ilmunya pada Zanoba, walau si Zanoba benar-benar tidak berbakat dalam membuat action figure. Rudeus pun mencoba alternatif lain dengan memahat. Metode ini adalah metode paling primitif yang paling masuk akal. Sayangnya lagi-lagi si Zanoba tidak memiliki bakat dalam memahat karena kekuatannya yang terlalu besar. Dia pun benar-benar menangisi ketidakterampilannya. Pada esok siangnya, Rudeus kembali bertemu Fitz di perpustakaan. Setelah si Rudeus menceritakan tentang kondisi Zanoba, Fitz pun memberikan saran agar Zanoba merekrut budak untuk membuatkannya action figure. Rudeus pun senang dengan saran Fitz, dan dia akan mengajak Zanoba untuk pergi ke pasar budak di hari libur. Fitz pun mengutarakan bahwa dia memiliki waktu luang pada hari libur tersebut. Rudeus pun menyadari maksud Fitz, dan dia menawarkan pada Fitz untuk ikut serta dalam pencarian budak. Bahkan sebagai rasa terima kasih, Rudeus akan mentraktir Fitz makan siang setelahnya. Tidak terasa hari libur pun tiba. Fitz pun berkenalan dengan Zanoba, di mana Zanoba adalah putra mahkota ketiga dari kerajaan Zero. Setelah itu, ketiganya mulai berjalan kaki bersama menuju pasar budak di tengah kota. Sesampainya di pasar budak, mereka agak kebingungan karena banyak sekali pilihan budaknya. Intinya, budak yang dicari adalah ras yang terampil dan mahir dalam ilmu sihir, di mana ras tersebut adalah dwarf. Fitz pun menyarankan untuk membeli budak belia yang cepat menyerap pelajaran. Bagaimanapun juga, sihir tanpa rapalan lebih mudah diajarkan pada usia belia. Selain itu, kapasitas sihirnya akan jadi lebih besar daripada orang kebanyakan. Rudeus pun menyadari bahwa pernyataan Fitz memang benar adanya. Dulu ketika Rudeus masih berumur 2-3 tahun, dia sudah menggunakan sihir. Itulah alasan utama mengapa saat ini kapasitas sihirnya begitu besar. Dia pun segera mendatangi pedagang budak untuk mencarikannya budak dengan kriteria khusus tersebut. Si pedagang pun membuka katalog jualannya, dan dia merasa tidak ada dwarf yang sesuai dengan kriteria Rudeus. Namun Rudeus tidak mempermasalahkan rasnya, yang penting usia dari budak tersebut cocok saja. Setelah beberapa saat, si pedagang menemukan dwarf yang berusia 6 tahun. Namun dwarf tersebut memiliki kesehatan yang agak buruk. Si dwarf tidak bisa bahasa manusia dan juga belum bisa membaca. Meski si pedagang budak tidak menyarankan dwarf tersebut, namun Rudeus dan yang lainnya sepakat untuk melihat si budak. Rudeus lantas mengajak bicara si budak dengan bahasa dwarf. Namun saking putus asanya, bocah budak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Rudeus sama sekali. Tatapannya membuat Rudeus mengingat tentang kehidupannya dulu yang begitu menyedihkan. Rudeus menyadari
bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan bocah di hadapannya. Walau Rudeus membeli dan memberinya sebuah pekerjaan, hal tersebut tidak menjamin akan berakhir baik. Ketika Rudeus bertanya apakah si bocah ingin mati, tanpa disangka si bocah menjawab dengan terbata-bata bahwa dia tidak ingin mati. Rudeus pun tersenyum dan segera menutupi tubuh si bocah dengan jubahnya. Bagi Rudeus, alasan itu saja sudah cukup untuk mempertahankan bocah budak tersebut. Sambil makan siang, Rudeus meminta Zanoba untuk memberikan nama pada bocah budak yang baru dibeli ini. Tanpa pikir panjang, Zanoba langsung memberikan nama Julius. Hal ini bukan tanpa alasan, karena nama itu adalah nama adik Zanoba sendiri yang tidak sengaja dibunuhnya. Dikarenakan budak ini perempuan, Rudeus lantas memanggilnya Juliet, dan Zanoba sama sekali tidak keberatan dengan ide nama tersebut. Bocah ini pun begitu senang, karena dia sekarang telah memiliki nama yang sangat indah. Julie pun kini tinggal bersama Zanoba, dan dia bertugas untuk mengurus segala keperluan Zanoba. Saat siang hari, Julie belajar bahasa dan sihir tanpa rapalan bersama Rudeus. Dengan demikian, rencana Rudeus dan Zanoba tentang pembuatan action figure ada sedikit kemajuan yang begitu berarti. Pagi itu Fitz nampak terbangun dan memulai rutinitas hariannya. Setelah mencuci muka dan mengganti pakaian, dia lantas melakukan sedikit pemanasan untuk jogging mengelilingi kota sihir Saria. Setiap hari dia berlari dan memasuki setiap gang sempit untuk memahami jalan serta mengurangi keterbatasannya. Sebenarnya tidak ada yang mengajari Fitz rutinitas ini. Hanya saja dia merasa si Rudeus pasti akan melakukan hal ini jika berada di posisinya. Kegiatan belajarnya nampak membosankan, karena sebagian besar merupakan hal yang dipelajarinya dari Rudeus. Disinilah dia memahami alasan mengapa Rudeus begitu pandai dalam masalah sihir. Beberapa hari belakangan ini Fitz terus memikirkan Rudeus, dan dia tidak memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Tanpa terasa sebulan telah berlalu semenjak kedatangan Juliet. Setiap memulai hari, Rudeus meminta Julie fokus menggunakan satu sihir untuk menciptakan bongkahan tanah tanpa merapal. Awalnya Zanoba berpikir si Julie tidak akan bisa mempelajari sihir tanpa rapalan dengan cara ini. Namun faktanya, Julie berhasil mempelajarinya hanya dalam waktu sebulan saja. Selain itu, Julie bisa memahami segelintir beberapa kata manusia sejak awal. Bisa dibilang Julie adalah bocah yang cerdas, dan untungnya si Zanoba bisa merawat Julie dengan cukup baik. Berbeda dengan budak lain yang ditandai dengan sihir khusus agar mereka tidak kabur. Namun Julie bukanlah budak, dia adalah murid Rudeus dan sekaligus adiknya Zanoba. Pada suatu malam, Zanoba memberikan banyak pelajaran penting pada Julie, khususnya pengetahuan tentang action figure dan patung. Dia pun memperlihatkan action figure Richard yang begitu detail pada Julie, dan si Julie pun hanya bisa mengangguk yang menandakan bahwa dia memahami semua perkataan Zanoba. Tapi ketika Rudeus menanyakan action figure Roxy, Zanoba langsung gelagapan parah. Dikarenakan Zanoba tidak bisa membohongi Rudeus, dia lantas menunjukkan kondisi action figure Roxy yang hancur berkeping-keping. Tentu saja Rudeus sangat terkejut dan marah besar, apalagi Roxy adalah sosok guru terbaik yang sangat dihormatinya. Julie pun bersembunyi, sementara Zanoba sangat ketakutan melihat amarah Rudeus yang mulai meledak-ledak. Akhirnya Zanoba berkata jujur, di mana sebelumnya dia bertarung melawan Linia dan Pursena di tahun pertama saat memasuki akademi ini. Mereka mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga saat berduel. Zanoba pun menangis dan meminta maaf sesenggukan pada Rudeus. Namun kemarahan Rudeus tidak main-main, dan dia berniat memberikan pelajaran penting pada dua gadis suku binatang tersebut. Pada esok sorenya, Rudeus mencegat Linia dan Pursena di taman sekolah. Kedua gadis itu pun sadar bahwa Rudeus dan Zanoba hendak mencari keributan. Ketika Zanoba hendak maju melawan, Rudeus pun segera menghentikannya. Linia pun langsung terpancing ketika Rudeus sedikit memanas-manasinya. Walaupun gadis ini menyerang dengan kecepatan tinggi, namun Rudeus berhasil menumbangkannya dengan begitu mudah. Demikian juga dengan Pursena, di mana dia langsung pingsan setelah terjebak lumpur dan menerima serangan kejutan Rudeus. Rudeus pun memerintahkan Zanoba dan Julie untuk mengikat dan menyekap kedua gadis tersebut. Pada keesokan harinya,
Rudeus mulai menyidang Linia dan Pursena. Dia juga memberitahu pada keduanya tentang alasan mengapa mereka disandra seperti ini. Setelah mengetahui betapa berharganya action figure Roxy, Linia dan Pursena lantas saling menyalahkan satu sama lain. Apapun alasannya, Rudeus memastikan akan menghukum keduanya karena sikap mereka sendiri. Linia sempat mengancam Rudeus bahwa ayahnya tidak akan tinggal diam jika Rudeus berani bertindak macam-macam. Namun Rudeus sudah mengenal Gies, dan dia masih menaruh dendam karena dulunya Gies pernah menuduhnya melakukan tindakan buruk pada hewan suci. Dia ditelanjangi, dikuyur air, dan dijebloskan ke dalam penjara. Linia dan Pursena pun jadi sangat ketakutan pada hukuman yang akan diberikan Rudeus. Pada siang harinya, Rudeus menceritakan semua kejadian ini pada Fitz. Intinya, Rudeus ingin berkonsultasi pada Fitz untuk menghukum Linia dan Pursena tanpa membuat mereka dongkol dan dendam. Sekembalinya di kamar, Linia dan Pursena nampak lebih nurut pada Rudeus. Mereka pun meminta untuk kembali ke kamar karena sangat kelaparan. Namun Rudeus langsung memarahi keduanya karena mereka tidak menghormati Fitz. Fitz pun mencoret muka Linia dan Pursena dengan tinta khusus untuk menandai tubuh keduanya. Dia juga mengklaim bahwa tinta ini tidak akan hilang karena sudah diberikan mantra. Tentu saja ancaman Fitz ini membuat Linia dan Pursena sangat ketakutan. Sebelum pergi kembali ke kamar, Linia bertanya tentang siapa guru Rudeus, karena bagaimanapun juga Rudeus mampu menghadapi kecepatan serangan Linia yang begitu cepat. Rudeus pun menjawab bahwa gurunya adalah Ghislaine. Linia pun terkejut setelah memastikan bahwa Ghislaine adalah sang raja pedang dari sukunya. Kini gadis ini pun mengerti mengapa Rudeus mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah kepergian Linia dan Pursena, Fitz nampak tertarik untuk melihat seisi kamar Rudeus. Setelah itu dia pun berpamitan untuk segera kembali ke tempat Putri Ariel. Walaupun nampak sangat penasaran, sebenarnya Rudeus ingin sekali melihat wajah Fitz tanpa kacamata. Namun dia mengurungkan niatnya, karena jika sampai hal tersebut terjadi, sepertinya akan terjadi sesuatu hal yang buruk dan tidak akan bisa ditarik kembali. Kegiatan belajar pun terus berlanjut, namun kali ini Cliff nampak begitu kesal karena Rudeus, Linia, dan Pursena begitu berisik. Saking kesalnya, Cliff meminta semuanya untuk pulang saja dan kembali ke kampung halaman. Rudeus pun mencoba bersikap baik dan meminta maaf karena membuat Cliff terganggu dan tidak fokus belajar. Saat pulang sekolah, tanpa diduga Cliff menemukan Elinalise yang tengah sendirian memandang keluar jendela. Disitulah jantungnya berdegup kencang dan dia merasa jatuh hati pada pandangan pertama. Pada keesokan harinya, Rudeus melihat Cliff tengah dibuli oleh beberapa siswa. Tentu saja dia langsung menghentikan perundungan tersebut. Semua siswa pun langsung membubarkan diri setelah mengetahui bahwa Rudeus Sirawa yang turun tangan. Cliff sendiri sebenarnya masih kesal dan tidak mau menerima bantuan Rudeus. Namun dia menepiskan egonya dengan berterima kasih karena kehadiran Rudeus. Perubahan sikap Cliff membuat Rudeus berpikir bahwa mungkin saat ini Cliff sudah tidak menganggapnya sebagai musuh. Pada keesokan harinya, tepat selepas kegiatan belajar, Cliff langsung menemui Rudeus di halaman belakang sekolah. Sambil malu-malu, Cliff mengungkapkan bahwa ada seorang gadis yang sangat disukainya. Rudeus pun begitu terkejut karena gadis yang disukai Cliff tidak lain adalah Elinalise Drakenroot. Para siswa kemarin telah menyebarkan rumor buruk tentang Elinalise, dan hal ini membuat Cliff tidak bisa tinggal diam. Walau sebenarnya rumor itu memang adalah fakta, namun Cliff sudah cinta buta. Dia benar-benar memaksa Rudeus untuk mengenalkannya pada Elinalise. Setelah meminta saran dan pendapat pada Fitz, Rudeus pun akhirnya mempertemukan Cliff dan Elinalise. Tentu saja sebelumnya Rudeus telah memperingatkan Cliff tentang Elinalise, jadi dia tidak mau disalahkan jika pada suatu hari nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan sopan, Cliff lantas menyapa Elinalise dan berniat untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Saat itulah Elinalise menarik Rudeus dan bertanya apa maksud dari ini semua. Bagaimanapun juga, hubungan serius dengan satu pria hanya akan membuat Elinalise semakin repot karena kutukan uniknya. Rudeus sendiri agak kaget dengan reaksi Elinalise yang berbeda dari sebelumnya. Elinalise lantas bicara dari hati ke hati pada Cliff
Sementara Cliff sangat berterima kasih pada Rudeus karena sudah dibantu hingga seperti ini. Di hari selanjutnya, Rudeus dibuat sangat kaget setelah melihat Cliff dan Elinalise justru nampak semakin dekat. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, apalagi Elinalise berniat menjalin hubungan serius dengan Cliff. Parahnya, Elinalise akan menahan kutukan demi Cliff. Rudeus pun memilih diam, jika itu adalah keputusan yang diambil oleh Cliff dan Elinalise. Musim gugur pun tiba, dan di musim ini para pejantan dan betina dari suku binatang akan berduel satu sama lain. Dengan kata lain, musim ini adalah musim lamaran atau musim kawin. Linia dan Pursena adalah putri dari suku Doldia yang sangat diidolakan suku binatang. Tentu saja lamaran berduel tidak akan ada habisnya pada mereka berdua. Namun mereka memutuskan untuk diam di asrama, dan mereka juga menyerahkan semua masalah pada Rudeus. Pada awalnya Rudeus tidak memahami maksud Linia dan Pursena, namun dia langsung sadar ketika ada seorang pejantan dari suku binatang yang mengajaknya berduel. Walau berhasil memenangkan satu pertarungan, namun Rudeus sangat malas karena antrian pertarungan selalu datang tiada henti untuk meminang Linia dan Pursena. Setelah beberapa saat, Rudeus sangat kaget melihat banyaknya pejantan suku binatang yang dikalahkan oleh Raja Iblis Badigadi. Iblis berlengan 6 tersebut telah mengetahui jati diri Rudeus dari tunangannya yaitu Kisirika. Kedatangan Badigadi ke tempat ini hanyalah untuk berduel melawan Rudeus. Dalam waktu singkat, banyak para siswa yang tertarik melihat pertarungan Rudeus melawan Badi. Setelah menunggu beberapa saat, Fitz akhirnya datang dengan membawa tongkat sihir milik Rudeus. Namun sebelum bertarung, Rudeus mengusulkan agar Badi mengampuni nyawanya jika ternyata dia kalah. Badi pun diam, tapi setelahnya dia juga mengusulkan satu usulan, di mana jika Rudeus berhasil melukainya dalam satu serangan teknik terkuatnya, maka Rudeus yang akan menang. Demikian juga sebaliknya. Rudeus pun setuju dengan usulan Badi, dan dia mulai mempersiapkan serangan sihir tanpa rapalanya. Dalam waktu singkat, Rudeus mengeluarkan sebuah gumpalan sihir super tajam, super keras ditambah dengan putaran yang super kencang. Dia mencurahkan semua energi sihirnya pada serangan pamungkasnya ini. Dan duar! Serangan Rudeus benar-benar mengenai Badi dengan begitu telak. Badi pun terhempas beberapa meter ke belakang, namun dia kembali bangkit sambil tertawa-tawa. Anehnya tubuhnya mengecil dan dua lengannya terlepas dari tubuhnya. Setelah menyembuhkan diri, Badi mengungkapkan bahwa Rudeus telah menang. Namun setelahnya si Badi malah meninju Rudeus dengan begitu keras. Setelah disembuhkan Fitz, Rudeus langsung beristirahat karena merasa sangat lelah sekali. Walau capek, namun Rudeus merasa tenang karena tidak akan bertemu dengan Badigadi lagi. Namun pemikirannya salah, karena si Badigadi malah jadi siswa dadakan Akademi Sihir Ranoa yang nampaknya sekelas dengan Rudeus. Rudeus masih menyibukkan dirinya di perpustakaan untuk meneliti segala sesuatu tentang bencana teleportasi. Dia juga sadar bahwa teleportasi dan pemanggilan memiliki prinsip sihir yang sama. Dia lantas menemui Fitz dan menanyakan tentang seorang yang ahli dalam sihir pemanggilan. Setelah berpikir sejenak, Fitz pun menyampaikan bahwa ada satu orang yang pakar dalam sihir pemanggilan. Ternyata orang tersebut adalah siswi istimewa dan juga teman sekelas Rudeus yaitu Silent Seven Star. Jelas saja Rudeus mengenali nama siswi ini, apalagi prestasi siswi tersebut benar-benar sangat gemilang. Tanpa pikir panjang, Rudeus langsung memutuskan untuk menemui Silent di kamarnya. Sesampainya di tempat Silent, Rudeus jadi sangat terkejut karena Silent ternyata adalah gadis bertopeng putih yang dulu pernah dijumpainya bersama party Dead End. Tentu saja Rudeus sangat ketakutan, apalagi kala itu dia pernah terbunuh di tangan Orsted sang Dewa Naga yang merupakan rekannya Silent. Rudeus pun lari tunggang langgang sambil mengingat tentang detik-detik kematian dan traumanya di masa lalu. Dia pun pingsan seketika setelah Silent mencoba untuk mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Rudeus nampak kembali sadar di pangkuan Fitz. Awalnya Rudeus mengira bahwa kejadian sebelumnya hanyalah mimpi, padahal itu adalah kenyataan, dan dia pun kembali ketakutan ketika Silent mulai mengajaknya bicara.
Sebelumnya Silent menyelamatkan nyawa Rudeus dari kematian dengan meminta Orsted untuk membangkitkannya kembali. Gadis ini pun tidak menyangka bisa berjumpa lagi dengan Rudeus dalam keadaan seperti ini. Dia lantas mengajukan 3 pertanyaan pada Rudeus, di mana yang pertama tentang nama Shinohara Akihito dan Kuroki Seiji. Yang kedua tentang bahasa Jepang, dan yang terakhir apakah Rudeus salah satu dari kedua nama di atas. Dengan penuh keraguan, Rudeus lantas menjawab bahwa dia bukanlah kedua orang tersebut dan dia sama sekali tidak mengenal keduanya. Silent pun sadar bahwa Rudeus memahami bahasa Jepang. Silent dan Rudeus lantas berbicara dalam bahasa Jepang, dan Fitz tidak memahami maksud dari bahasa tersebut. Silent pun melepaskan topeng dan menunjukkan wajah aslinya di hadapan Rudeus dan Fitz. Dia juga mengungkapkan nama aslinya yaitu Nanahoshi Shizuka, di mana dia merupakan orang Jepang. Nanahoshi pun bertanya tentang asal-usul dan nama asli Rudeus. Sayangnya Rudeus tidak mau membuka jati dirinya dengan alasan sedang berjaga-jaga. Nanahoshi pun memahami perasaan Rudeus, namun dia memastikan bahwa dirinya berada di pihak Rudeus. Disinilah terkuak fakta bahwa Nanahoshi juga terpental masuk ke dalam dunia ini seperti Rudeus. Dia berharap bisa bekerja sama dengan Rudeus agar bisa kembali ke dunia asalnya. Sayangnya Rudeus tidak mau kembali, dan dia telah merelakan segala hal yang terjadi di dunia asalnya. Nanahoshi tidak tertarik sama sekali dengan dunia ini. Berbeda dengan Rudeus yang bereinkarnasi, Nanahoshi nampaknya lebih ke arah diteleportasikan secara paksa ke dunia ini. Ketika pulang sekolah, Nanahoshi dan temannya tiba-tiba tertabrak truk. Saat tersadar, Nanahoshi telah terlempar ke kerajaan Asura. Dia pun langsung mendapatkan perlindungan dari Orsted dan tinggal selama 2 tahun di Asura. Dikarenakan tidak mengetahui bahasa dunia ini, Nanahoshi harus belajar keras untuk memahaminya. Dia lantas berkeliling dunia bersama Orsted untuk bertempur melawan musuh yang salah satunya adalah Rudeus. Tujuan utama Nanahoshi hanyalah untuk mencari cara kembali ke dunia asalnya saja. Sayangnya hingga kini dia masih belum menemukan petunjuk. Nanahoshi juga belajar tentang lingkaran sihir secara otodidak dari banyak literatur di Akademi Sihir ini. Anehnya, Nanahoshi tidak memiliki energi sihir sama sekali. Mungkin hal ini terjadi karena dia diteleportasikan dan bukan karena bereinkarnasi seperti Rudeus. Selain itu, Nanahoshi tidak menua sedikit pun sejak 5 tahun kedatangannya ke dunia ini. Rudeus pun mulai mempercayai kondisi Nanahoshi. Keduanya lantas membuat kesepakatan, di mana Rudeus akan membantu penelitian Nanahoshi, sementara Nanahoshi akan menjawab semua hal yang ingin diketahui oleh Rudeus. Dengan kata lain, perjanjian ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Dikarenakan perjanjian telah dibuat, Rudeus pun mengusulkan pada Nanahoshi untuk berbicara dalam bahasa dunia ini agar Fitz bisa memahaminya. Nanahoshi mengungkapkan bahwa dia tidak memahami tentang bencana teleportasi. Hanya saja bencana tersebut terjadi tepat dengan kedatangannya ke dunia ini 5 tahun yang lalu. Dia lantas mengeluarkan 2 cincin sihirnya dan mengatakan bahwa mungkin saja bencana teleportasi terjadi akibat dari pemanggilan dirinya ke dunia ini. Dengan kata lain, bisa jadi Nanahoshi sendirilah penyebab bencana tersebut. Rudeus pun begitu lega setelah mendengarkan informasi ini. Yang pasti bukan dia penyebab terjadinya bencana teleportasi. Namun Fitz langsung naik pitam dan melepaskan sihir anginnya ke arah Nanahoshi. Untungnya Nanahoshi telah menyiapkan barrier sihir pelindung dari cincin sihirnya. Fitz benar-benar marah karena dia dan keluarganya sangat menderita akibat bencana tersebut. Rudeus lantas menenangkan Fitz sambil menjelaskan bahwa Nanahoshi juga merupakan korban yang dipaksa masuk ke dalam dunia ini. Setelah mendengarkan penjelasan Rudeus, Fitz pun mulai tenang. Dia lantas meminta maaf pada Nanahoshi karena tiba-tiba menyerangnya. Nanahoshi melanjutkan bahwa dia tidak memahami secara detail tentang bencana teleportasi. Tapi jika penelitiannya berjalan lancar, maka dia bisa menjelaskan bencana tersebut secara teoritis. Untuk itulah si Nanahoshi membutuhkan energi sihir dalam jumlah besar seperti yang dimiliki Rudeus. Tidak terasa setahun telah berlalu semenjak Rudeus memasuki Akademi Sihir Ranoa.
Saat ini usia Rudeus genap 16 tahun. Dia pun selalu mengawali kesehariannya dengan latihan fisik serta berpedang. Setelah latihan pagi selesai, Rudeus lantas sarapan dan menjalani kegiatan belajar di kelas. Setelah terjadinya insiden pertarungan melawan Badigadi tempo hari, sepertinya si Rudeus jadi ditakuti oleh banyak siswa. Banyak siswa yang menghindarinya, bahkan Goliade atau si gorila betina tidak berani merendahkannya. Di dalam kelas, Cliff bertanya pada Rudeus tentang sebuah kutukan dan bagaimana caranya untuk menangkal kutukan tersebut. Rudeus pun menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, Laples memindahkan kutukannya pada sebuah benda. Benda tersebut adalah tombak suku Sapert dari Perang Laples. Tindakan Laples pun membuat para prajurit suku Sapert mengamuk, yang akhirnya suku mereka harus dipersekusi. Walaupun cerita itu masih belum tentu kebenarannya, namun Cliff sangat berterima kasih pada Rudeus karena dia bisa memahami tentang sesuatu hal. Seusai belajar di kelas, Rudeus lanjut makan siang bersama Zanoba dan Juliet. Tanpa diduga Raja Iblis Badigadi ikutan makan siang bersama. Tentu saja hal ini membuat Rudeus semakin disegani oleh siswa yang lainnya. Setelah makan siang, Rudeus pergi ke tempat Nanahoshi untuk melakukan eksperimen sihir pemanggilan. Nanahoshi bertugas menggambar lingkaran sihir, sementara tugas Rudeus adalah menuangkan energi sihir pada lingkaran sihir tersebut. Nanahoshi sudah menggambar jutaan pola lingkaran sihir, dan dia berharap bisa mengetahui landasan dari teori pemanggilan manusia dari dunia lain. Jika berhasil, mungkin dia bisa membuat lingkaran sihir perjalanan kembali dan menghindari munculnya bencana teleportasi seperti dulu. Rudeus lantas mengutarakan keinginannya untuk mempelajari sihir pemanggilan. Sayangnya Nanahoshi tidak mau memberitahu Rudeus, karena ini seperti masalah hidup dan matinya. Namun jika nanti eksperimen ini selesai, Nanahoshi berjanji akan menjawab satu pertanyaan Rudeus. Selain itu, Nanahoshi juga akan memberikan Rudeus semua hasil uji cobanya jika dia berhasil kembali ke dunianya. Nanahoshi pun memberikan sebuah buku tentang teleportasi pada Rudeus untuk dipelajari lebih dalam lagi. Pada malam harinya, Rudeus mengajari Julie ilmu sihir dan juga teknik pembuatan action figure. Meskipun Julie terampil, namun dia belum teliti dan energi sihirnya masih terbatas. Oleh karena itulah Rudeus harus mengawasi bocah tersebut lebih intens lagi. Dan seperti itulah kegiatan sehari-hari Rudeus yang terus bergulir dan berlalu begitu saja. Semenjak mengenal Nanahoshi, Rudeus pun jarang ke perpustakaan dan bertemu dengan Fitz. Pada suatu hari, Rudeus mendapatkan surat dari soldat Heckler. Nampaknya si soldat harus menghadiri sebuah pertemuan penting. Dia lantas mengajak Rudeus untuk bertemu dan makan santai bersama. Pertemuan dengan step leader merupakan reuni yang sangat menyenangkan bagi semua orang. Soldat dan Rudeus mengingat kembali tentang perjuangan di masa lalu, di mana petualangan kala itu benar-benar sangat mendebarkan dan menyenangkan. Sayangnya si soldat tidak bisa menemani Rudeus makan lebih lama lagi karena pertemuannya masih berlanjut. Dia pun berpamitan pada Rudeus dan berjanji untuk ngopi-ngopi bersama lagi suatu hari nanti. Dalam perjalanan kembali ke akademi, tanpa sengaja Rudeus berjumpa dengan Fitz dan Luke. Rudeus pun basa-basi dan langsung menyapa keduanya. Namun dia mulai bingung karena Fitz tidak menanggapinya. Sambil melindungi Fitz, Luke sangat jelas menunjukkan ekspresi tidak senang jika Rudeus terlalu dekat pada Fitz. Luke beralasan bahwa Fitz dilarang berbicara saat mengawal Putri Ariel. Dia lantas meminta Rudeus menjauh dan memahami kondisinya saat ini. Tentu saja Rudeus langsung pergi. Namun dia hanya tidak menyangka mengapa hatinya bisa sakit begitu luar biasa ketika Fitz menghindarinya. Mau dipikir dari manapun, Rudeus masih tidak memahami mengapa Fitz menjauhinya. Dia lantas mengingat-ingat di mana kelakuan buruknya sehingga Fitz jadi berubah sedingin itu. Dikarenakan tidak ada seorang teman pun yang bisa diajak curhat, Rudeus pun memutuskan untuk membaca buku di perpustakaan. Namun anehnya, Fitz sudah menunggunya di tempat biasa. Rudeus pun semakin bingung karena sikap Fitz berbeda 180 derajat dari tadi siang. Fitz pun memberikan alasan yang cukup masuk akal tentang mengapa dia tidak menghiraukan Rudeus. Rudeus pun menerima alasan Fitz
walau dengan pemikiran yang agak ngawur. Dalam benaknya, Rudeus mengira bahwa Putri Ariel menyamar sebagai Fitz dengan suatu cara tertentu. Rudeus tertarik pada sikap Fitz yang santai. Dia juga menyukai cara Fitz menyeka rambutnya. Dan yang paling penting dari itu semua, senyuman Fitz benar-benar membekas hebat di dalam benak Rudeus. Rudeus sangat memahami bahwa dia sedang jatuh cinta pada Fitz. Hanya saja dia bingung, masa dia jatuh cinta pada seorang lelaki? Tapi jika dipikir-pikir lebih dalam, Rudeus sepertinya meragukan kelaki-lakian Fitz. Dia pun bergegas menemui Pak Jenius untuk menanyakan tentang jenis kelamin Fitz. Pak Jenius pun menjawab bahwa Fitz adalah seorang lelaki. Rudeus pun langsung berlalu begitu saja karena merasa dibohongi. Dia lantas pergi ke perpustakaan dengan sikap yang sangat galau. Tiba-tiba Fitz datang dan menyapanya dari belakang. Tentu saja si Rudeus begitu terkejut dan jatuh dari kursinya. Namun sebelum itu Fitz segera mengulurkan tangan dan menolong Rudeus. Keduanya pun jatuh di lantai bersama. Dan disinilah Rudeus sadar bahwa Fitz adalah seorang perempuan. Tentu saja Fitz langsung menyangkalnya. Dia lantas pergi dan berlalu sambil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang lelaki. Bagi Rudeus, hal ini adalah sesuatu yang sangat positif. Dia pun sangat tidak menyangka bahwa ternyata si Fitz adalah kunci yang dimaksud oleh sang dewa manusia. Walau beberapa hari telah berlalu, namun si Rudeus malah tidak bisa tidur karena sibuk memikirkan Fitz. Pagi itu dia bertemu dengan Luke, dan Luke langsung mengajaknya bicara serius tentang Fitz. Rudeus pun menarik diri, dan menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang identitas Fitz yang sebenarnya. Selain itu, Rudeus tidak ingin menjadikan Luke musuhnya. Apalagi di sini dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Boreas ataupun keluarga Notos. Rudeus pun langsung berlalu meninggalkan Luke. Saat dia memutuskan untuk tidak mendekati Fitz, disitulah hatinya benar-benar merasa pedih. Di pagi itu juga Putri Ariel menyidang Fitz tentang berbagai rumor tak lazim yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Salah satunya adalah Fitz yang terjatuh bersama Rudeus di perpustakaan dan menyatakan dirinya adalah seorang laki-laki. Walau Rudeus telah mengetahui bahwa Fitz perempuan, namun hingga saat ini dia memutuskan untuk merahasiakan hal tersebut. Ariel menilai, mungkin ini adalah cara Rudeus untuk berterima kasih pada Fitz yang telah membantunya selama ini. Ariel sudah capek melihat Fitz yang selalu khawatir dan galau. Dia pun menyarankan agar Fitz mengungkapkan jati dirinya pada Rudeus. Fitz pun langsung terdiam. Ariel sudah menganggap Fitz sebagai sahabatnya. Dia pun mempersilahkan Fitz untuk meninggalkannya dan lebih memprioritaskan Rudeus. Ketika Ariel bertanya tentang apa yang ingin dilakukan Fitz setelah ini, Fitz pun mengatakan dengan jelas bahwa dia ingin sekali menikah dengan Rudeus. Mendengar hal ini, Ariel dan Luke lantas tersenyum. Namun masalahnya, hingga kini Rudeus masih tidak mengenali Fitz sebagai Sylphie. Ariel dan Luke pun mulai mencari cara agar Rudeus bisa mengenali Sylphie. Setelah menggali berbagai informasi, Ariel pun membuat rencana agar Rudeus bisa kembali mengingat Sylphie. Namun keberhasilan rencana ini tergantung pada usaha Fitz. Jika sampai gagal, maka Ariel akan melarang Fitz untuk berhubungan dengan Rudeus. Fitz pun menyetujui persyaratan tersebut. Beberapa saat kemudian, Fitz menemui Rudeus dan mengajaknya berbicara empat mata. Fitz menyampaikan bahwa dirinya memiliki misi untuk memetik bunga spesial di dalam hutan es, dan bunga itu hanya mekar di musim dingin saja. Rudeus pun memberikan berbagai macam solusi untuk mendapatkan bunga tersebut. Namun Fitz menolaknya. Dia lantas meminta Rudeus seorang untuk menemaninya menjalankan misi ini. Tanpa banyak berdebat, Rudeus pun langsung menyetujuinya. Keduanya pun mulai melakukan perjalanan melewati hutan bersalju. Di tengah jalan, Fitz meminta Rudeus untuk meminjamkan tongkat sihirnya. Fitz beralasan bahwa dia ingin sekali memiliki tongkat sihir hebat seperti milik Rudeus. Setelah membawa tongkat tersebut, Fitz lantas membaca mantra dan membuat awan hujan. Saat itu juga Rudeus berusaha menghentikan hujan. Namun sayang dia tidak mampu melakukannya karena tongkatnya masih dipinjam Fitz. Ketika hujan mulai turun,
Rudeus pun mengajak Fitz berteduh di gua terdekat. Di dalam gua, Rudeus sebenarnya agak curiga dengan sikap Fitz yang aneh, ditambah lagi pergerakan awan hujan yang terasa begitu cepat. Pun demikian, dia masih berpikiran positif dan tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah mengeringkan bajunya, Rudeus begitu khawatir dengan Fitz yang nampak kedinginan dan tidak mau mengeringkan baju. Dia berusaha membujuk serta mengkondisikan agar Fitz tidak masuk angin. Bagaimanapun juga, sangat berbahaya jika suhu badan turun drastis karena bisa menyebabkan kematian. Rudeus pun berencana keluar gua dan memberikan ruang pada Fitz untuk menghangatkan diri. Namun Fitz menghentikannya, dan dia meminta Rudeus membantu membukakan bajunya. Disinilah Rudeus kembali mengutarakan bahwa dia telah mengetahui bahwa Fitz adalah seorang perempuan. Setelah menanggalkan pakaian dan melepas kacamata Fitz, Rudeus pun mengingat bahwa Fitz adalah Sylphid, teman semasa kecilnya dulu dari desa Buena. Sylphie pun menangis dan memeluk Rudeus. Sylphie lantas mengungkapkan bahwa sejak dari dulu dia menyukai Rudeus dan ingin selalu bersamanya. Oleh karena itulah dia memohon pada Rudeus untuk tidak pernah pergi meninggalkannya lagi. Perasaan takut kehilangan membuat Rudeus mengungkapkan perasaan sukanya pada Sylphie. Dia juga berterima kasih karena Sylphie telah memberikan kalung yang begitu berharga. Selama ini Sylphie selalu berusaha menjadi lebih kuat demi menyelamatkan Rudeus. Dia melakukan hal ini karena pernah melihat Rudeus dihajar oleh bapaknya. Tanpa diduga dia menyerang Paul dan hal ini membuatnya begitu sedih. Dia juga belajar tata krama dari Lilia. Semua itu dilakukannya hanya demi mengejar Rudeus serta mendapatkan pujiannya. Setelah hujan mereda, keduanya pun keluar goa. Saat ini Rudeus benar-benar merasa tenang dan nyaman berada di samping Sylphie. Sekembalinya ke kota, Rudeus dan Sylphie berpisah dan kembali ke asramanya masing-masing. Keduanya pun saling mengucapkan janji untuk selalu menyukai dan menyayangi satu sama lain. Pada keesokan harinya, Sylphie melaporkan hasil misinya pada Putri Ariel. Pada intinya saat ini Rudeus tengah mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Fakta ini pun membuat Ariel tersenyum dan tidak habis pikir. Dia juga sedikit merendahkan Rudeus di hadapan Sylphie. Menanggapi hal ini, Luke pun menilai bahwa Putri Ariel agak sedikit keterlaluan. Menurut Luke, ada kalanya seorang pria itu tidak berdaya. Dia seakan memahami mengapa selama ini Rudeus terlihat rendah diri dan tidak pede. Merasa agak kelewatan, Ariel pun langsung meminta maaf pada Luke dan Sylphie. Sylphie ingin Rudeus sembuh, dan dia bertekad akan melakukan apapun untuk menolong Rudeus. Melihat keseriusan Sylphie, Luke pun pamit pergi keluar untuk mengambil sesuatu di kamarnya. Sesaat kemudian, dia kembali dengan membawa sebuah obat yang ampuh untuk meningkatkan vitalitas dan stamina lelaki. Dengan kata lain, obat ini bisa menyembuhkan penyakit Rudeus. Dahulu obat ini diproduksi di wilayah Vitoa. Metode pembuatan dan pabrik produksinya langsung lenyap seketika bersamaan dengan bencana teleportasi. Hal inilah yang membuat obat ini harganya sangat mahal. Saat ini harga satu botolnya dibanderol dengan harga lebih dari 100 koin emas. Sebenarnya Luke bermaksud menjual obat itu dalam keadaan genting sebagai dana darurat. Namun dia memberikannya pada Sylphie secara gratis. Tentu saja Sylphie benar-benar sangat berterima kasih dan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Luke. Luke pun tidak mengapa, apalagi Sylphie telah menyelamatkan nyawanya berulang kali. Tidak ingin kalah, Putri Ariel juga membantu Sylphie dengan memberikan 2 koin emas yang merupakan uang saku bulanannya. Sylphie pun sangat berterima kasih atas kebaikan hati Putri Ariel. Pada malam harinya, Sylphie bertandang ke kamar Rudeus. Sylphie terlihat membawa minuman untuk merayakan pertemuannya dengan Rudeus. Mereka pun saling bercengkerama sambil mengingat kenangan-kenangan indah menyenangkan di masa lalu. Saat itu di tengah percakapan, Sylphie memberikan obat pemberian Luke pada Rudeus. Sylphie yakin obat tersebut bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Rudeus selama ini. Tanpa banyak bertanya, Rudeus langsung menenggak obat itu dari botolnya. Dan entah mengapa suasana saat itu jadi gelap dan begitu panas. Pada keesokan harinya, Rudeus nampak terbangun dan merasakan sedikit sakit kepala. Setelah terdiam cukup lama,
Rudeus nampak sedih menyadari Sylvie pergi bertugas mengawal Putri Ariel. Bagaimana tidak, sebelumnya dia pernah merasakan patah hati luar biasa saat Eris pergi meninggalkannya. Namun tanpa disangka Sylvie kembali kepadanya. Sylvie tersenyum seraya menyampaikan bahwa dia pergi untuk berterima kasih pada Ariel dan Luke atas bantuannya kemarin. Ariel dan Luke begitu senang bisa membantu Sylvie. Untuk itu Sylvie meminta Rudeus agar nantinya menemui Putri Ariel. Saat itu juga tiba-tiba Rudeus langsung memeluk Sylvie. Dia nampak tidak kuasa menahan air matanya. Dia sangat berterima kasih pada Sylvie karena telah menyembuhkan penyakitnya. Pada siang harinya, Rudeus langsung menghadap Putri Ariel. Setelah memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan, Rudeus pun mengungkapkan alasannya menghadap Ariel. Sylvie telah berhasil menyembuhkan penyakit Rudeus, dan Ariel nampak turut membantu Sylvie dalam upaya kesembuhan Rudeus. Oleh karena itulah, jika Ariel membutuhkan bantuan, maka Rudeus dengan senang hati akan membantunya. Sebenarnya Rudeus sangat menghindari konflik perebutan kekuasaan kerajaan Asura. Namun beda ceritanya jika Sylvie ikut terlibat dalam masalah tersebut. Ariel pun merasa tertolong karena Rudeus saat ini telah menjadi aliansinya. Saat Ariel menanyakan apa rencana Rudeus selepas ini, Rudeus pun mengungkapkan bahwa dia memiliki misi untuk mencari keluarganya yang hilang akibat bencana teleportasi. Putri Ariel nampaknya tidak masalah dengan misi Rudeus. Dia hanya ingin memastikan bagaimana nasib Sylvie ke depannya. Saat itulah dengan tegas Rudeus menyatakan akan menikahi Sylvie. Putri Ariel dan Luke pun begitu senang, sementara Sylvie nampak begitu malu. Dia pun meminta Rudeus untuk membimbingnya menjadi istri yang baik. Tentu saja Rudeus langsung mengiyakan permintaan Sylvie dengan senang hati. Setelah itu Ariel menyampaikan, jika Sylvie menjadi istri Rudeus maka dia tidak perlu melakukan penyamaran lagi. Ariel akan memanfaatkan nama besar Rudeus Greyrat, dan Rudeus juga boleh memanfaatkan nama Ariel. Sylvie pun melepas kacamata hitam dan mengembalikan benda tersebut pada Putri Ariel. Dia lantas bersanding bersama Rudeus, seraya mengungkapkan rasa terima kasih yang begitu mendalam atas bantuan Ariel dan Luke selama ini.